Oke, saya mulai ya. Jadi terakhir saya minta untuk mengerjakan modul. Ini modulnya, gitu kan? Nah, modulnya kita sampai yang di terakhir ya. Jadi silakan di scroll bawah sendiri. Nah, sampai sini. Ada bab pembuatan web dashboard project IoT. Harapannya nanti di project akhir, OS nanti kalian bisa bikin IoT platform sendiri. Kalau kemarin pakai Blink dan ThinkSpeak ya, nanti kita buat sendiri pakai HTML, CSS, JavaScript gitu ya, dan PHP. Harapan saya sebenarnya ini kan kolaboratif ya. Jadi karena sudah ada mata kuliah web dinamis, jadi harapan saya itu teman-teman menggunakan keilmuan yang didapat di mata kuliah itu untuk membangun sisi webnya gitu. Sehingga saya tinggal nambahkan aja gitu ya. Nah, secara umum kan untuk membuat web dashboard ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan ya. Pertama kita siapkan dulu web dashboardnya, kita siapkan template-nya, kita siapkan tampilannya ya. Ini murni dari mata kuliah ya, web dinamis. Sebenarnya gitu. Di web dinamis kan sudah diajari CRUD ya, create, read, update, delete menggunakan PHP. Nah ini boleh pakai native, boleh pakai framework ya. Boleh pakai native ataupun framework. Terus nanti di sini yang dibutuhkan adalah apa? Bisa membuat halaman login gitu kan. Kemudian halaman dashboard dan halaman untuk menambahkan user baru. Ya, jadi setelah masuk ke dashboard nanti ada menu untuk menambahkan user baru ya. Nah, kayak gitu. Harapannya nanti adminnya aja yang bisa nambahkan, dan kemudian user tinggal login aja terus hanya bisa logout gitu ya. Itu kan keilmuan yang harusnya kalian kuasai di web dinamis ya. Bisa dibangun pakai PHP native maupun PHP framework ya. Boleh pakai Laravel, boleh pakai JI ataupun PHP native. Nah, saya nanti minggu depan kalau bisa poin 1 ini selesai, kita akan lanjut ke poin 2 gitu ya, untuk pembuatan REST API ya, membuat API gitu loh ya, bisa membuat API server ya, nanti untuk menjembatani komunikasi antara hardware dengan database MySQL. Jadi nanti yang inputkan datanya adalah dari hardware ESP32. ESP32 akan ngirim data sensor jarak gitu ya. Nanti kita mulai dari sensor jarak, nanti kalau sudah jadi kita tambahkan nanti sensor suhu dan temperatur ya. Ya nanti waktu UAS nanti semua udah lengkap ya. Ada sensor jarak, sensor temperatur gitu ya. Dia bisa mengendalikan lampu LED gitu. Itu harapannya. Nah, untuk tahap awal karena asumsinya kalian sudah bisa, buat database-nya dulu, buat database project IoT vokasi ya. Kemudian buat tampung data tabel ya dengan kolomnya ini. Kemudian kasih data dummy atau data buatan seperti ini. Ya, nanti asumsinya itu kita akan punya banyak sensor. Nanti setiap sensor akan punya ID dan punya nama. Sehingga nanti kalau di webnya katakan ada 10 sensor, nanti kita bisa nambahkan 10
nilai atau 10 grafik gitu ya dari nama sensor yang berbeda begitu. Nah, di sini juga saya minta untuk menambahkan tabel yang menyimpan data user. Ya, nantinya akan dibuatkan aplikasi user untuk login ya, berarti dia harus nyimpen username dan password. Nah, status ini nanti kita isi dia sebagai admin utama atau sebagai user. Itu ya. Nah, dikasih data dummy. Nah, setelah membuat database-nya siap, teman-teman mulai untuk membuat mengcoding web dashboard-nya. Nah, di sini yang pertama adalah cari template-nya dulu ya. Template-template IoT itu banyak sekali. Di sini saya letakkan yang gratis gitu ya. Contohnya dari sini yang bisa dipakai, contohnya yang Soft UI ini bisa dipakai. Ya, dia pakai Bootstrap ya. Dengan keahlian kalian ya, pengetahuan tentang HTML, CSS, JavaScript, silahkan diedit. Ya. Ini di-download, kemudian diedit, sisakan nanti beberapa kotak di atas, misalkan kotak yang ini untuk menampilkan suhu, ini menampilkan kelembapan, ini menampilkan jarak, ini menampilkan lampu, kayak gitu maksud saya. Jadi kalian sendiri yang mengedit, membuat dashboard kalian, gitu loh, ya. Nah, ini yang bagus-bagus bisa diambil. Nah, ini juga bisa dari material dashboard ini, ya. Jadi ini kalau di-download bentuknya adalah HTML, sehingga kalian harus memodifikasi HTML-nya. Nah, bahkan ada yang sudah pakai template Tailwind loh di sini, ada Tailwind. Itu ya, tinggal kan diambil, di-download HTML-nya, kemudian diedit disesuaikan dengan penggunaan kita. Kita hanya punya sensor jarak dan sensor suhu kelembapan sama satu lampu kan gitu. Itu akan disesuaikan gitu ya. Terus ini juga ada HTML dashboard-nya ini juga gratis. Admin LTE ini banyak dipakai ya, terkenal ini gratis. Nah, coba ini nanti diedit, ini bagian yang di sini misalkan jarak ya, ini yang suhu kelembapan, ini status lampu. Syukur-syukur nanti kalau bisa dibuatkan grafik ya, grafik suhu yang masuk ke database itu seperti apa, nah, kelembapan seperti apa, dibuatkan grafik kayak gini kalau bisa ya, nanti di project akhir ya. Nah, kita buat sendiri dari nol karena ini standarnya untuk skripsi tugas akhir kita ya. Jadi sekalian gitu loh, maksud saya teman-teman bikin project ini nanti bisa dilanjutkan ke tugas akhir, tinggal nanti ganti komponennya aja, ganti sensornya aja gitu, nanti kasusnya. Dan itu ini juga bisa banyak ya. Silakan diambil, dieksplor. Harapannya minggu depan sudah masuk ke API ya, ininya sudah siap gitu. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, kalian coba setelah web dashboard kalian sudah jadi ya. Jadi bagian berikut ini bisa dicoba setelah sistem web dashboard di atas sudah selesai ya. Sudah bisa login, melihat dashboard, ya, dan sudah bisa menambahkan user baru. Nah, kalau sudah bisa itu, ya kan, kalian bisa lanjut ke bagian ini. Nah, ini untuk nyoba memvisualisasikan data dari database ya, dari tabel yang sudah kita punya itu kita visualisasikan di dalam bentuk Gantt chart atau chart berbentuk speedometer. Nah, ini sebenarnya nggak susah. Nah, ini saya contohkan ya buat satu file di dalam folder htdocs ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham dengan folder ini, folder htdocs ini. Buat folder baru, jadi kita buat nama foldernya adalah IoT_vokasi, nanti alamatnya ada di localhost/IoT_vokasi.
Sudah paham ya? Ini harusnya udah paham. Jadi install sama htdoc, dibuat folder di htdoc. Nah, nama folder ini adalah menjadi alamat webnya. Kemudian buat file index, satu file aja ya, yang bertugas menampilkan data yang diambil dari database yang sudah kita buat. Ya, karena kita kan sudah buat toh untuk menampung nilai sensor jarak, ya kan, berapa sentimeter itu kan sudah ada, sehingga kita tinggal ngambil data terbaru ya, ngambil data terbaru kemudian kita plotting ya, kita tampilkan ke dalam bentuk chart atau grafik. Kalau dilihat di sini kodenya ini HTML biasa, ya kan? Cuma ini ada tambahan loader.js. Nah ini library tambahan untuk membuat grafik speedometer ini kita ngambil dari Google, ya library-nya Google. Nah, tinggal di include. Kemudian udah mulai main PHP ya. Nah ini untuk komunikasi, untuk koneksi, jangan lupa sesuaikan dengan database-mu sendiri. Username-nya kan default-nya biasanya root, password-nya biasanya kosong ya. Nah, kalau sudah diganti password-nya ya sesuaikan dengan punyamu. Kemudian database name, nama database-nya juga sudah kita buat ya. Di atas namanya adalah project notifikasi. Nah, udah bagian ini aja yang diganti. Nah, ininya untuk koneksi. Nah, ini bagian query-nya dipahami ya. Kita mengambil nilai, select kolom nilai ya. Kita ngambil kolom nilainya aja dari tabel namanya tampung data device. Ya. Tadi sudah ada dua data ya, sensor jarak 1 dan sensor jarak 2. Nah, kita ambil yang sensor jarak 1 aja misalkan ya. Ini contoh. Yang diambil hanya sensor jarak 1 dan yang terbaru, data terbaru. Limit 1, ID dash ya. Diurutkan yang ID-nya paling terbaru, kemudian hanya tampilkan satu data. Setelah jadi satu data, tinggal di-inject atau dimasukkan ke dalam grafik kan gitu. Nah, ya ini kan dibuat array gini, kemudian ya ini cara nampilkannya ada pakai JavaScript ya, karena dia pakai library JavaScript untuk penampilan di depan ya, di web. Nah, ini pakai Google Chart ini ya, Google Chart on ini sudah pakai perintah bawaan dari Google Charts gitu ya. Kita tinggal menginjek atau memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan dari database ke variabel yang dipakai di grafik ini. Nah, ini kan ada echo nih. Nah, echo ini kan untuk mengeluarkan nilai. Nah, untuk mengeluarkan teks. Nah, ini kita echo di sini bisa. Ya, jadi menggabungkan antara JavaScript dengan PHP itu bisa. PHP bisa dimasukkan di dalam JavaScript. Ini kan JavaScript misalnya. Ini PHP. Nah, bisa ternyata. Nah, kemudian diatur ketinggian dan lain-lain. Kemudian di render ya. Di chart div ya. Di bagian chart div di gambar speedometer. Nah, ini chart div-nya ini. Oke, kira-kira begitu. Terus nanti diakses menggunakan alamat lokasi/IoT/lokasi. Ya, sesimpel itu sebenarnya untuk IoT itu. Yang penting kalian sudah menguasai web dinamis, bisa CRUD, bisa bikin login, logout, pokoknya sudah selesai ya. Tinggal nanti diarahkan untuk alat IoT aja kan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, saya harapkan sudah jelas ya. Saya harapkan jelas tugasnya. Jadi tugas pertama adalah bikin sistem web untuk bisa login, logout, dan nambah user baru. Jadi nanti ketika ini jadi, posisi halaman sensor jarak itu ada di halaman dashboard di halaman depan. Jadi setelah login langsung tampil speedometer ini, maksud saya gitu. Nah, dia ada yang tampil di speedometer, nanti bisa ditampilkan ke grafik batang, atau bisa ditampilkan langsung tulisan dalam bentuk kartu gitu, kart itu juga boleh. Ya, ini standar minimal untuk teman-teman ngambil skripsi atau tugas akhir IoT. Ya, harus membuat dashboard sendiri. Ya. Jadi silahkan sambil menyelam minum air gitu ya. Silahkan buat sistemnya dulu, login logoutnya itu nanti
di semester depan atau di waktu tugas akhir kan tinggal pakai template-nya, tinggal diubah bagian yang ngambil data dari alat. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tolong ya progresnya ya. Walaupun ini ya online atau nggak ketemu di kelas, kalau ada kesulitan langsung tanya dan yang aktif gitu ya, sehingga nanti di selanjutnya itu bisa nyambung, ya, nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Kalau mau pakai menggunakan ChatGPT sebenarnya juga mempercepat pekerjaan ya. Kalau saya gunakan ChatGPT ini untuk otomasi pekerjaan-pekerjaan saya biar lebih cepat ya. Dia lebih cepat. Nah, kalau saya malah pakai premium. Coba aja. Pak pakai PHP natif ya. Nah, ini udah dibuat kan sama ChatGPT ya. Kalau pakai native ya ini ya kan, itu halaman loginnya udah dibuatkan ya kan. Ada halaman proses login. Jadi dia harus nanti diperbuat ke dashboard PHP gitu kan. Nah, tapi perlu query di sini. Nah, ini saya yakinlah kalian bisa. Karena ini masuk harusnya di mata kuliah web dinamis. Ya kalau besok minggu depan saya lihat lah, kalau nggak bisa yo terpaksa gitu ya. Terpaksa harus diajari dari nol. Buat dashboard. Itulah. Ya. Maksud saya nanti buat tuh kayak gini. Ya. Jadi kalau bisa diplot kayak gini. Tapi ini kayaknya susah kalau kalian langsung ke sini ya boleh sih. Minimal seperti inilah ditampilkan angkanya kayak gini dari database. Minimal yang cut ini. Kayak gini juga bisa. Ya. Pelineman ini. Buatkan pakai curve chart ini. Kreatif mungkin lah ya.
Tidak susah, tidak susah. Buat gini juga boleh. Ya, harapan saya sih dibuat ada grafik ini ya, pakai library chart atau library grafik ya. JavaScript biasanya, chart.js dan lain-lain. Nah, kayak gini, gitu ya. Bisa dibuat seperti ini. Nah, ini semuanya library free dari JavaScript. Bisa kalian cari itu. Ya, diusahakan dulu. Minggu depan saya lihat seperti apa hasilnya. Berusaha dulu ya. Nah. Ada pertanyaan? Ini berarti per individu ya Pak? Apa? Ini berarti untuk per individu ya Pak? Atau per kelompok? Kelompok. UAS ini kan kelompok. Karena kan satu alat satu kelompok, satu alat toh. Ini proyek kelompok. Jadi makanya wajib harus jadi ya, karena kan berkelompok. Saya tulislah di sini. Baik Pak, baik Pak. Jadi ini masih pakai ISP kemarin. Nanti kan tujuannya ISP 32 kalian nanti dikonekkan ke sini. Kalau kemarin pakai Blink, sekarang pakai buat sendiri. Gitu. Kan begitu. Kalau dulu pakai Blink, pakai ThinkSpeak, sekarang buat sendiri gitu. Grafiknya kita buat sendiri, warnanya kita tentukan sendiri gitu. Jadi kita bisa membuat IoT platform sendiri. Loh, kalian tuh harusnya jam 1 ya. Iya Pak, betul. Balik ya lu. Balik berarti sama kelas 1-nya. Fokus. Ini baru bisa absen jam 1 berarti. Saya buat dulu. Nanti kamu absen jam 1. Absennya 1 kali Pak ini. Ini absennya 1 kali. Tapi baru bisa absen jam 1 ke atas ya. Kalau sekarang masih alfa semua nanti. Sekarang masih alfa semua, nanti jam 1 absen lagi. Ya Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan web dashboard yang sudah jadi. Ya.
Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam bersatu. Terima kasih, Pak.